Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, yang terhormat Bapak Kabid dan beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama berbahagia peserta pelatihan kepemimpinan pengawas pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Ya, izin. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam suasana virtual untuk melaksanakan studi lapang di Kabupaten Wajo, dalam hal ini pada instansi BKPSDM Kabupaten Wajo. Tak lupa juga kita mengirimkan shalawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Wajo, utamanya Kepala BKPSDM Wajo dan jajarannya yang telah sudi menerima kami peserta kepemimpinan tingkat pengawas angkatan pertama Kabupaten Wajo. Dalam hal ini saya selaku pembimbing, pendamping, ingin melihat sejauh mana inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Wajo. Sebetulnya rumah saya ini BKD Kabupaten Wajo. Hampir setiap saat, setiap tahun saya berkunjung ke Kabupaten Wajo. Hanya saja kita dipisahkan oleh COVID sekarang ini sehingga kita harus bertemu secara virtual. Sebetulnya saya ingin menyampaikan, tapi karena lokus kita adalah BKPSDM, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Teman-teman di BKPSDM banyak tentang peralihan kepemimpinan dari kepemimpinan P4 menjadi pelatihan kepemimpinan pengawas. Selanjutnya saya mohon izin untuk kepada Kepala BKPSDM untuk memberikan pengarahan tentang apa-apa yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita peserta kepemimpinan pengawas dari Luwu Timur. Untuk itu saya persilakan kepada Kepala BKPSDM untuk memberikan pengarahan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kaban untuk di-unmute. Speakernya tidak aktif Pak Kaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pembimbing, yang saya hormati Ibu selaku moderator pada pagi hari menjelang siang ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya BKPSDM Kabupaten Wajo selaku tempat untuk studi lapang, walaupun dengan virtual, tapi mungkin tidak akan membatasi nanti komunikasi kita untuk saling, kali kalimatnya tadi Pak Seda itu untuk saling mengisi lah yang untuk antara Wajo dengan Luwu Timur, terkhusus untuk
peserta diklat kepemimpinan pengawas. Karena mungkin agak-agak baru tersebut, karena mungkin namanya yang baru. Salam juga untuk teman-teman yang sementara mengikuti diklat kepemimpinan untuk Kabupaten Belu Timur, terkhusus yang studi 8 di Kabupaten Maluku. Baiklah, sebetulnya untuk membahas tentang apa-apa yang mungkin saya bisa utarakan, nanti saya juga kasih kesempatan untuk tanya jawab untuk lebih memperdalam apa yang menjadi yang bisa akan saya utarakan. Yang pertama mungkin ini adalah saya dulu kasih kondisi di di BKPSDM Kabupaten Wajo itu. Pertama, untuk segera mengetahui untuk bagaimana BKPSDM Wajo itu, bahwa struktur organisasi BKPSDM Kabupaten Wajo itu terdiri dari 4 bidang sebanyak 12 seksi subbidang. Sedangkan untuk jumlah pegawai yang mungkin bisa juga dilihat di situ, bahwa PNS di situ sebanyak 46. Jadi ada tenaga honorer sebanyak 3. Dan nanti juga ini tenaga honorer ini banyak kita dia bantu kita terkait dengan teknologi informasi yang kita manfaatkan sekarang ini di aplikasi yang kita sudah manfaatkan sekarang ini. Lanjut. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil di Kabupaten Wajo itu sebanyak 6.012 orang, terdiri dari 39 laki-laki, 39% atau 2.317, sedangkan perempuan banyak 61%, dengan jumlah sekitar 3.695, hampir 4.000. Ini kondisi keadaan pegawai. Oke, lanjut. Ini pandangan pertama sebelum kita memasuki apa-apa yang saya ingin kemukakan di hadapan peserta diklat pengawas. Inilah mungkin keadaan ruang pegawai di Kabupaten Wajo yang selalu kita layani, baik masalah kenaikan pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Itu masih ada 1% golongan 1. Ini banyak berkedudukan di misalnya di sekolah-sekolah yang biasa orang sebut itu penjaga sekolah atau penjaga sekolah. Selanjutnya 30% golongan 4, 2.000 lebih, 2066. Selanjutnya untuk golongan 2 masih ada 15%. Dan perlu saya informasikan, kebanyakan ini dari tenaga honorer K1 dulu, kategori 1 dan 2 yang sempat masuk. Ini yang, tapi banyak kemarin sudah ikuti pendidikan untuk memenuhi syarat penyesuaian ijazah untuk golongan 3. Selanjutnya untuk golongan 4, golongan 4 itu 49%, itu sebanyak 3.000 ya, pas 3.000 pegawai yang kondisi yang paling banyak kita lakukan di golongan 3 ini. Perlu saya informasikan bahwa yang data yang saya pegang ini adalah termasuk guru, tenaga kesehatan, dan beberapa jabatan fungsional lainnya. Semuanya tersebut tadi menjadi 6.012 orang itu. Baik, lanjut. Untuk berdasarkan jabatan, inilah jumlah pegawai yang ada di Wajo di JPT. JPT kan 2A itu Pak Sekda, JPT
kemarin ini sampai dengan jumlah struktural inisiasi kita itu sampai dengan 39. 39 perangkat daerah, tetapi ada perubahan kemarin di awal tahun, kita sudah lantik semua, turun menjadi 27. Jadi ada kemarin sebanyak 12 jabatan yang hilang untuk eselon 2. Alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan normal dengan mutasi-mutasi yang kita laksanakan. Kemarin terakhir adalah pengangkatan pengisian jabatan di catatan sipil. Dan juga berdasarkan jabatan yang kita lakukan. Sekarang lanjut. Berdasarkan jenjang pendidikan, jadi ini yang S3 sebanyak 3 orang, S2 526. Mungkin dapat dilihat di di layar masing-masing. Inilah kondisi-kondisi yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini S3 ini akan bertambah menjadi orang. Ada beberapa yang termasuk di sini nanti Pak Sekda. Insya Allah dalam waktu dekat juga dia menyelesaikan studinya S3. Lanjut, ini kan pandangan pertama. Sekarang yang kita masuk ke apa-apa yang menjadi pelayanan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 6.012 pegawai tadi ini. Jadi kemarin juga tadi Pak Sekda juga sudah singgung bahwa ada beberapa kita canangkan untuk lebih mempermudah pelayanan kepada pegawai negeri sipil. Ini ada kita buat adalah akselerasi pelayanan pegawai dengan mobil si cakep. Ini sejak tahun 2016 ya. Sebetulnya 15, tapi nanti peraturan bupatinya di tahun 2016. Dan yang pertama adalah ini mobil secapek itu mobil ini mewujudkan organisasi bekerja inovatif dan lebih efektif. Kalau si cakep itu sistem integritas, cepat, adaptif, komitmen, elaboratif dan profesional. Inilah mungkin yang kita mudah-mudahan ke depan pegawai kita juga arah nanti seperti ini nanti ke depan. Lanjut. Nah, inilah aplikasi yang sementara ini kita laksanakan, sudah kita gunakan ini dan terus terang sejauh ini kita juga terlalu kembangkan Pak berdasarkan perkembangan aturan-aturan yang ada. Contoh Sidasri ini yang berisi data kepegawaian kita, alhamdulillah tahun ini kita juga sudah terintegrasi dengan SAPK. Jadi ini sudah terintegrasi dengan SAPK. Jadi terkhusus kepada kenaikan pangkat. Jadi ketika kenaikan pangkat sudah diproses di BKN dan selesai, secara otomatis juga di data kepegawaian di SIMPE kita yang kita namakan Sidasri ini juga langsung berubah. Ya. Kemarin juga memang yang paling sensitif juga yang tidak bisa berubah itu nanti tidak diberikan itu adalah perubahan umur itu yang kemarin diwanti-wanti bahwa tidak kemungkinan karena nanti ada beberapa hal yang nanti bergeser prinsipnya kalau dan untuk itu sebetulnya masih beberapa hal kita kembangkan ke depan dalam proses pengembangan ke depan. Dan perlu saya informasikan bahwa kemarin di KSN waktu dia dengan sistem merit kita ya
alhamdulillah kita ini mendapat apresiasi yang cukup bagus dengan aplikasi kita ini. Jadi malah dia mengubah nilai kita yang terkait dengan ini, kita pasang nilai 3, dia ubah menjadi nilai 4. Ya mungkin yang ada yang tahu tentang sistem merit itu, yang selalu kita oleh KSN, selalu kita dinilai oleh KSN. Terakhir nanti kita dijanji di akhir tahun, mudah-mudahan nanti kita Wajo mendapat nilai baik. Malah dia bilang kalau melihat kemungkinan seperti ini bisa mungkin nanti naik baik sekali. Selanjutnya untuk lebih saya serahkan saja kepada kepala bidang yang membidangi untuk melanjutkan ini, dan mungkin sebentar saya tinggalkan untuk memberikan beberapa pelayanan. Tetapi saya yakin bahwa apa nanti yang dikemukakan oleh teman-teman saya yang membidangi nanti ini tentu lebih terinci lagi, ya, lebih terinci lagi karena dia yang menangani langsung. Tadi tentu kalau saya itu tentu kan pokok-pokok pikiran saja, dan pokok-pokok pelaksanaan yang sementara ini kita laksanakan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat acara kita ini, karena saya bangga dengan kunjungan di Kabupaten Wajo, walaupun lewat virtual karena keadaan pandemi ini yang belum berakhir, sehingga kita secara virtual ini. Tetapi tanpa mengurangi itu, nanti saya serahkan kepada teman-teman, dan terkhusus kepada pos tetap terbuka untuk nanti kita lebih berkomunikasi untuk pendalaman. Siapa tahu ada teman-teman juga yang seperti kalimat tadi Pak Seda bahwa saling mengisi lah. Siapa yang tahu ada, karena aplikasi ini Pak terbuka dan setiap saat kita, ya seperti saya tadi kemukakan, kembangkan sesuai dengan tuntunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentu lebih meningkatkan pelayanan kepada pegawai. Saya persilakan kepada Kepala Bidang Pengadaan Pegawai untuk yang juga ini yang memegang pendataan kita yang membahas seperti ini untuk melanjutkan pemaparan selanjutnya. Dan insya Allah saya juga akan kembali bergabung ketika nanti ada beberapa hal yang saya sudah selesaikan. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kepala Badan melanjutkan. Tadi sudah dipaparkan, pada saat ini kami memiliki beberapa aplikasi yang tampil di atas ada 11. Mulai dari si Jasri, si Peka, si Kudupi, si Pinisi, si Poster, si Sobat, si Kinerja, si Tamu, si Adikbat, si Aktif, dan si Lapri. Pertama, ini merupakan aplikasi utama dari semua aplikasi pengelolaan pegawaian yang kami miliki. Di mana ini sebenarnya singkat, tapi kami namakan SIDASRI, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Data Akurat Secara Mandiri. Di mana setiap pegawai negeri sipil di Wajo memiliki akun dan dapat mengupdate secara mandiri data kepegawaiannya, yang kemudian akan diverifikasi oleh admin BKD. Di SIDASRI pula, semua pegawai harus melakukan digitalisasi dokumen kepegawaiannya dan juga terkoneksi dengan fingerprint, dan juga telah terintegrasi dengan ISAPK BKD. Aplikasi selanjutnya yang merupakan dari BKN juga yaitu e-kinerja, aplikasi untuk mengukuran kinerja dan disiplin, di mana aplikasi ini kami modifikasi sesuai kebutuhan. Dan juga setiap ASN memiliki akun untuk mengukuran SKP setiap tahunnya dan PKPNS setiap akhir tahun. Melalui aplikasi ini otomatis
nanti saat kantor itu besaran TPP yang berhak diterima oleh setiap ASN yang menggunakan wajib setiap bulannya. Jadi dengan minggu ini pegawai kami baru boleh menerima. Kita lanjut aplikasi itu Sobat. Ini aplikasi yang kami kembangkan juga dengan bantuan BKN yang mirip dengan CA, di mana setelah ujian nilai dari setiap orang yang ujian itu akan melambung dan telah kami gunakan untuk ujian kompetensi, ujian Indonesia di desa, dan ujian DIS. Ini salah satu tampilan pada saat pelaksanaan ujian, di mana kami juga memiliki ruang khusus untuk pelaksanaan ujian. Seperti saat ini kami sudah memiliki 40 komputer yang alhamdulillah dapat digunakan untuk ujian ini dan ujian Indonesia. Selanjutnya adalah aplikasi Supercam, sistem informasi pelayanan kenaikan pangkat. Di mana aplikasi ini admin SKPD menentukan usul kenaikan pangkat oleh pegawai yang akan dipangkat di SKPD. Dan kenaikan pangkat di wajib bersifat paperless, di mana yang perlu disetorkan adalah pengantar, PAK, SKP, dan PKPS. Dan juga pada aplikasi Siputa terhadap guru untuk melihat progres usul kenaikan pangkat. Saya kira itu beberapa aplikasi yang sering kami gunakan. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris. Sekian dari saya, mungkin bisa saya silakan ke Pak. Izin Bu Kabit. Ya Pak. Apa ini masuk ke tanya jawab atau gimana? Bisa Pak. Mungkin Pak dipandu oleh Bapak ya. Izin, mungkin ada perangkat yang terbuka bersamaan mungkin, jadi suaranya mantul. Ya, makasih Ibu Kabit. Bagus ya Pak. Ya, saya ingin menyimpulkan beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan buat teman-teman di Kabupaten Wajo, bahwa di BKPSDM ini, setelah saya mendengar tadi dari pemaparan Ibu Kabit juga Kepala Badan, bahwa telah dibangun sistem informasi yang arahnya kepada kebutuhan ASN. Yang kedua, dilakukan terus-menerus penataan, perbaikan, penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bahwa data kepegawaian setelah dilakukan pendataan, maka data kepegawaian terintegrasi baik melalui instansinya juga secara perorangan pribadi. Dan yang selanjutnya adalah pemantauan dilakukan setiap hari untuk yang berhubungan dengan kinerja tadi dan fingerprint, menggunakan teknologi informasi yang mengadopsi dari BKN yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian di daerah. Yang kelima adalah dengan adanya sistem informasi ini mengurangi penggunaan kertas, dan juga dengan paperless ini berarti mengefektifkan, mengefisiensikan waktu pelayanan. Selanjutnya silakan teman-teman dari Luwut Timur untuk bertanya kepada
pihak BKPSDM Wajo, dalam hal ini mungkin dari sekretaris, mungkin dari kepala bidang. Silakan teman-teman. Ya, mohon izin. Ya, dari mana? Ya, izin Pak, saya Denny Franklin D, nomor urut 4. Oke, Pak Denny silakan. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Wajo beserta jajarannya. Yang terhormat Pak Denny, mungkin Pak Denny berdekatan dengan teman peserta lainnya supaya yang lain di-unmute dulu. ya, siapa? Oke, silakan. Yang terhormat Bapak Pembimbing, Bapak Ahmad Ilham, yang saya banggakan rekan-rekan sama peserta PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya secara pribadi. Saya merasa bangga hari ini bisa menjadi bagian untuk menyaksikan apa yang telah disampaikan baik tadi pagi oleh Bapak Sekda yang telah mengantar kita, mengenalkan profil-profil Kabupaten Wajo, terkhususnya BKPSDM Wajo, terkait inovasi pelayanan publik yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus ASN serta pegawai di lingkup Kabupaten Wajo. Kami dari Luwu Timur merasa mungkin perlu banyak meniru atau belajar, seperti yang disampaikan tadi Bapak Kepala Badan juga, supaya kita ada kerjasama dalam artian membangun sistem pelayanan terbaik ke depan. Mungkin saya langsung saja kepada inti permasalahan. Terkait sistem yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Wajo, dalam hal ini BKPSDM, kan semua ini berbasis aplikasi. Basis yang dilakukan adalah sistem dengan aplikasi menggunakan jaringan telekomunikasi. Pertanyaan saya, ada beberapa website tadi yang disampaikan bahwa terintegrasinya sistem fingerprint masalah kehadiran. Saya ingin bertanya, apabila pegawai dalam satu waktu bersamaan, contoh mungkin 3.000 pegawai melakukan absen fingerprint secara bersamaan dalam waktu yang sama, apakah hal ini bisa diakomodir oleh sistem sehingga tidak merugikan pegawai yang lain? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa contoh dalam pembelajaran daring saat ini yang sering kami lakukan, mulai dari awal pembukaan PKP sampai saat ini, kami terkendala di masalah jaringan. Karena mungkin kurang lebarnya jalur atau bandwidth, sehingga ada rekan atau teman yang biasa kadang menerima informasi secara tidak jelas, termasuk saya pribadi, kadang putus-putus, jadi kadang biasa kurang merespon baik disampaikan oleh Widya Suara atau pemateri lainnya. Jadi inti pertanyaan saya mau tanyakan, apakah sistem yang dibangun oleh pemerintah Wajo telah mendukung atau tidak merugikan pihak ASN apabila melakukan absensi fingerprint secara dalam waktu yang bersamaan. Mungkin itu saja dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Kita tambahlah dulu pertanyaannya, ya, dari teman lain mungkin bisa sampai 5, sekaligus nanti dijawab oleh Ibu Kabit. Silakan yang lain. Teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, sementara kita serahkan dulu kepada Ibu Kabit untuk menjawab. Pertanyaannya adalah kurang lebih seperti ini, apabila PNS satu saat bersamaan menggunakan aplikasi, apakah tidak terkendala jaringan dan tidak merugikan ASN? Silakan. Baik Pak, ya jaringan memang
masih jadi masalah sampai saat ini, terutama untuk yang di daerah-daerah pedalaman. Tapi untuk alhamdulillah bandwidth hosting kami, biarpun misalnya ada 3.000-an itu masih bisa kami akomodir. Yang agak susah itu jika memang jaringannya bermasalah. Jika ada seperti itu, fingerprint kami jadi finger gendong. Maksudnya fingerprintnya dibawa ke BKD dan datanya akan di-copy secara manual. Itu salah satu cara kami untuk tetap mengakomodir bagi OPD-OPD yang berada di daerah yang jaringannya tidak memadai. Tapi jika OPD-nya misalnya dalam kota jaringannya bagus, maka otomatis ketika setelah selesai fingerprint bisa langsung dicek di Sidasri masing-masing pegawai. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak, dengan jawaban saya? Iya, dan untuk alhamdulillah server kami mampu untuk mengoperasikan semua aplikasi, terutama e-kinerja. Kemarin memang kami agak berat di e-kinerja pada saat proses penghitungan TPP, server kami sempat down, tapi sudah di-upgrade lagi, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan aplikasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kabit. Jadi Ibu Kabit sudah jawab bahwa tetap ada perbaikan-perbaikan di sistem. Kemudian saya senang mendengar istilah baru ini, istilah gendong, finger gendong. Jadi bahwa aplikasi dibuat untuk memudahkan ketika bermasalah akan harus ada solusi secara cepat dan tepat. Dan ternyata di Wajo ada namanya finger gendong. Pak Denny silakan, ada mungkin yang mau disampaikan kembali atau sudah cukup? Ya, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Kabit. Saya juga sempat mengutip tadi. Saya sepakat dengan coach, dengan pembimbing bahwa finger gendong menjadi inti di sini. Terima kasih atas jawabannya. Oke, teman-teman sekalian, sesuai kesepakatan kemarin bahwa kita akan mencari inovasi-inovasi itu sejak dari bagaimana BKPSDM meramu si cakep ini, apa-apa yang dipersiapkan, apa-apa analisis yang sehingga bisa fingerprint izin si cakep ini muncul, bagaimana merencanakan dengan baik, kemudian bagaimana pengelolaannya dan bagaimana berkelanjutannya, itu yang mungkin perlu penajaman dari teman-teman pada pihak BKPSDM. Silakan teman-teman. Izin coach. Ya, saya mohon izin. Apakah kami diperbolehkan bertanya di luar dengan apa yang telah dipaparkan tadi, tapi masih terkait dengan sistem pelayanan di BKPSDM? Iya, jadi intinya bahwa kita ke BKPSDM Wajo ini ingin melihat hal-hal yang best practice, yang terbaik dari BKPSDM, yang kita bisa adopt dan adapt ke tempat kita. Silakan. Ya, mohon izin kalau diberi kesempatan mungkin yang kedua kali ini. Saya langsung saja. Izin pimpinan, saya ingin bertanya mungkin masih sekitar pelayanan terkait website. Berdasarkan hasil browsing yang saya lakukan sejak kemarin, bahwa terdapat, kalau tidak salah ada 12 website yang telah diluncurkan oleh BKPSDM Wajo. Sementara tadi dari hasil pemaparan yang dipaparkan oleh Pak Kepala Badan bersama Ibu Kabit, saya lihat ada beberapa itu yang tidak ditampilkan. Pertanyaan saya, apakah yang tidak ditampilkan ini masih berjalan atau tidak? Karena secara umum kalau kita pribadi langsung browsing ke website BKPSDM Wajo, hal ini masih nampak, hal ini masih terdisplay. Begitu saja, saya mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Ya, izin Ibu Kabit, silakan. Iya, Pak.
pada pengembangan aplikasi ada beberapa aplikasi yang tergabung dengan aplikasi yang baru. Karena kami tiap tahunnya melakukan evaluasi apakah aplikasi ini sudah benar-benar masih kami butuhkan atau bisa digabung dengan aplikasi yang lain. Misalnya ada satu aplikasi si Pedap yang awalnya itu adalah untuk menampung semua berkas digitalisasi teman-teman kepegawaian. Yang kemudian di mana aplikasi itu kami gabungkan dengan Sidasri. Jadi di Sidasri itu sudah ada link tambahan untuk mengupload hasil digitalisasi. Makanya aplikasi si Pedap itu kemudian tidak kami gunakan lagi, tapi untuk menghargai ide-ide kami di awal, kami masih sering tampilkan. Biar intinya agar aplikasi itu tidak terlupakan. Begitupun ada beberapa aplikasi lain yang kami kemudian gabungkan sehingga aplikasi itu tidak kami gunakan lagi, tapi kami harap itu masih tetap kami ingat sehingga masih tetap ditampilkan. Dan di sini tadi ada 11 aplikasi yang saya paparkan, itulah aplikasi yang sampai saat ini masih benar-benar kami gunakan. Sebenarnya bukan website ya Pak, itu aplikasi. Mulai dari Sidasri sampai dengan Silapri. Seperti itu Pak. Ya, Pak Denny. Siap. Terima kasih Bu Kabid atas penjelasannya. Ternyata mungkin di merger, mungkin bahasa sederhana dari saya bisa simpulkan demikian. Aplikasinya digabungkan di aplikasi lain, mungkin untuk efisiensi. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Kabid. Terima kasih Coach. Ya, makasih. Oke, teman-teman yang mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan, bagaimana sebenarnya persiapan untuk membangun aplikasi itu, karena aplikasi hanya tools. Tapi apa-apa yang dibangun oleh BKPSDM sehingga aplikasi itu bisa terbentuk, bisa jalan, bisa sustainable, itu perlu mungkin bisa ditanyakan sama teman-teman. Silakan. Ada berapa orang kepegawaian di sini? Mungkin ada pertanyaannya? Silakan. Izin Pak. Dari Martini. Ibu Martini, silakan Ibu Martini. Ya, langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat saya langsung bertanya mengenai, saya sangat terinspirasi dengan si Cakep ini dan saya punya inisiatif. Ibu Martini, teman-teman di dekatnya tolong dimutkan dulu. Saya berinisiatif untuk mengadopsi salah satu aplikasi di dalam si Cakep ini. Yang ingin saya tanyakan, mungkin proses atau awal pembuatan aplikasi ini, mungkin Ibu Kabid bisa berbagi kepada saya atau kelompok kami langkah-langkah pertama, langkah awal, apa yang harus saya lakukan atau petunjuk-petunjuk atau apa. Halo? Ya, Ibu Martini, sudah cukup? Ya, langkah-langkah awalnya Pak, bagaimana saya untuk memulai untuk membuat aplikasi semacam ini, mungkin ada trik-triknya dari Ibu Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Martini meminta masukan dari Ibu Kabid. Bagaimana sih persiapan membangun aplikasi itu sehingga bisa seperti sekarang? Silakan Ibu Kabid.
Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Martini. Awal kami mengembangkan mobile si cakep ini adalah karena adanya tuntutan untuk adanya inovasi kepala badan pada saat mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 2, di mana pada saat yang bersamaan saya dan Pak Edi, Pak Sekben saat ini juga mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 3, dan ada seorang teman saya yang juga mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 4, yang mana waktu itu yang eselon 4 mengembangkan si pedap, Pak Sekretaris mengembangkan si pinisi, dan saya mengembangkan si dasri, di mana rumah dari semua aplikasi itu kami namakan Mobile Si Cakep, yang adalah proyek perubahan dari Pak Sekda yang pada saat itu sebagai Kepala BKD. Awal kami menyusun itu karena kami ingin memberi kemudahan kepada ASN lingkup pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan tempat kerja untuk mengurus masalah kepegawaiannya. Mau naik pangkat harus datang ke BKD, padahal perjalanan dari tempat tugasnya ke BKD itu bisa lebih dari sejam. Mau KGB yang di kecamatan harus ke BKD, atau mengurus-ngurus yang lain harus ke BKD, sehingga dia harus meninggalkan tempat tugasnya. Kalau yang guru harus tidak mengajar, maka itu adalah salah satu alasan kami untuk mengembangkan Mobile Si Cakep. Langkah pertama kami adalah, ini khusus untuk kepegawaian ya, melakukan digitalisasi semua dokumen kepegawaian. Jadi kami sudah punya database digital, hasil scan semua dokumen kepegawaian, semua pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Wajo. Itu yang kami pertama lakukan. Jadi setiap ada pegawai yang ingin mengurus masalah kepegawaiannya, tidak perlu bawa berkas lagi, karena kami sudah punya database. Waktu itu kan si dasri masih dalam pengembangan, kami pakai si pedap yang tadi saya sampaikan, itu sudah di-merger ke si dasri. Dari itu kemudian kami mengembangkan si dasri sampai bisa seperti ini. Untuk pengembangan aplikasi, kami punya pengalaman yang buruk dengan pihak ketiga, di mana kalau sudah selesai kontrak selama 1 tahun, ya sudah, kalau ada perubahan aturan kepegawaian, kami harus buat kontrak lagi untuk mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan. Maka dari itu, saya membuka lowongan, misalnya, ya seperti itu, bersurat ke SMK lingkup Kabupaten Wajo, karena waktu itu SMK belum beralih ke provinsi. Saya membuka lowongan bagi guru IT yang mau bekerja sama dengan dengan BKPSDM Wajo untuk menjadi tim IT. Waktu itu saya sempat mewawancara sekitar 10 orang, dan alhamdulillah yang bertahan sampai saat ini ada 4, mulai dari programmer, analisis, dan teknisi jaringan. Dan setelah itu kami kemudian menganalisis apa saja yang paling dibutuhkan awalnya, karena untuk pada saat itu saya kan mengikuti diklat tim, waktunya sangat terbatas, jadi yang menjadi prioritas pengembangan awal pada saat itu tersedianya database dan digitalisasi kepegawaian. Dari situlah kemudian semua aplikasi ini kami terus berkembang dengan tetap bekerja sama dengan tim IT yang sama. Jadi itu awalnya. Saya harap jawaban saya bisa memuaskan ya untuk Ibu Martini, dan semoga bisa menjadi contoh dalam pengembangan aplikasi untuk di Luwu Timur. Terima kasih. Terima kasih Bu Kabid. Saya menangkap bahwa untuk membangun aplikasi ini dari awalnya itu berasal dari kebutuhan dari ASN, yang kemudian untuk menjawab kebutuhan itu maka ditawarkanlah satu upaya untuk
kemudahan pengurusan dari kebutuhan ASN itu. Jadi nilai yang ditawarkan adalah bagaimana memudahkan ASN dalam mengurus berkas tanpa harus ke BKD. Itu yang pertama. Kemudian untuk membangun aplikasi ya secara terintegrasi dari inovasi masing-masing jenjang jabatan, bahwa Pak Kepala BKD waktu itu saya tahu pasti juga bahwa telah membangun dengan secakap itu, kemudian diturunkan ke eselon 3-nya, eselon 4-nya, jadi aplikasi yang sistem informasi yang dibangun oleh Kepala BKD ditindaklanjuti dengan sub-sub inovasi yang dibangun oleh masing-masing eselon 4 dan 3-nya. Itu sangat terkait dengan materi manajemen mutu, kemudian kreatif inovatif dan tim efektif. Ada satu permasalahan yang disampaikan ke kita dan ini seringkali terjadi, mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi di tempat lain, bagaimana membangun aplikasi jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Perlu membangun komitmen yang sangat baik sehingga resiko-resiko tidak akan terjadi. Ini berkaitan dengan materi manajemen resiko. Oke, selanjutnya teman-teman ada tambahan lagi, ini sudah masuk ke persiapan. Jadi persiapannya sudah dijawab oleh Ibu Kabid. Nah, bagaimana mengelola aplikasi itu sampai bisa berlanjut sampai sekarang dengan membangun, sudah ada persiapannya, bagaimana membangunnya sudah, sekarang bagaimana mengoperasionalisasikannya setiap saat, itu yang mungkin perlu dipertanyakan sama teman-teman. Silakan. Pak Ketua. Siap Pak, siap. Ya, mungkin ada pertanyaannya Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak. Saya mungkin ingin lagi sedikit bertanya. Terkait trik-trik, kan seperti kita ketahui bahwa dalam membangun aplikasi ini butuh biaya atau anggaran. Seperti yang kami dapatkan materi sebelumnya, money follow program. Terkait untuk pembiayaan tersebut, kan sering dibahas di DPR untuk persetujuan suatu anggaran. Mungkin bisa berbagi Ibu Kabid bagaimana trik-trik yang dalam badan Ibu lakukan, dalam organisasi Ibu, supaya hal ini bisa berjalan mulus. Meyakinkan anggota Dewan supaya bahwa ini betul-betul dibutuhkan untuk meningkatkan segi pelayanan. Demikian, terima kasih Pak. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini berkaitan dengan materi manajemen penganggaran penyusunan RKA di materi agenda 3. Bagaimana meyakinkan stakeholder terkait, baik di eksekutif, di di keuangan, di tim anggaran, baik itu internal pemerintah maupun di DPR. Silakan Ibu Kabid. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Ya, memulai aplikasi ini kami sempat tidak tidur beberapa hari. Terus susah. Kami mengarahkan pegawai keluar dari zona nyaman. Yang sebelumnya gaptek, sekarang harus pakai komputer. Yang sebelumnya tidak bisa pegang mouse, sekarang harus belajar pegang mouse. Untuk masalah anggaran, yang pertama kami lakukan agar mendapat restu terutama dari DPR, kami pertama menunjukkan apa hasil pekerjaan kami. Jadi awalnya kami tidak ada anggaran sama sekali, tapi kami langsung sampaikan ini loh yang sudah kami kerjakan dan ini hasilnya. Kami sampai buat video bagaimana aplikasi mobile Secakap ini sangat membantu, terutama kami langsung menyasar guru yang harus meninggalkan anak muridnya yang dari Kecamatan Belawa atau Siwa yang jaraknya jauh, sekitar 1 jam lebih perjalanan ke Sengkang, harus meninggalkan tugasnya hanya untuk mengurus masalah kepegawaiannya. Kami buat video dan alhamdulillah teman-teman guru sangat mendukung. Kami sampaikan itu, kami tunjukkan ini hasil kami, ini
kami sampai turun langsung ke semua SKPD untuk melakukan digitalisasi semua dokumen kepegawaian. Jadi awalnya bukan pegawai sendiri yang melakukan. Kami turun langsung gotong-gotong scanner dan laptop untuk untuk melakukan digitalisasi. Dan dari semua itu kami menunjukkan hasil pekerjaan kami, bilang hasilnya ini, terus ini manfaatnya, ini ini yang bisa diperoleh ASN. Akhirnya tahun 2016 kami dapat dukungan dana, alhamdulillah, dan dapat mobil operasional. Mobil operasional ini kami gunakan untuk mengantarkan langsung semua hasil berkas kepegawaian mulai dari KGB, SK kenaikan pangkat, cuti. Jadi kami turun langsung ke kecamatan untuk mengantarkan langsung, bahkan langsung ada yang langsung ke sekolah-sekolahnya. Atau mungkin kami pusatkan, ada perwakilan yang ke kantor kecamatan. Melalui usaha-usaha seperti itu, akhirnya pihak-pihak pimpinan benar-benar mendukung apa yang kami laksanakan. Kira-kira seperti itu ya Pak. Semoga cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Kabit sudah menjawab bahwa dibutuhkan kerja keras dan komitmen integritas yang tinggi untuk melakukan pekerjaan yang berat ini. Artinya harus ada komitmen dan kemauan yang besar dari seluruh komponen di instansi kita. Yang kedua, untuk meyakinkan stakeholder, Ibu Kabit dan tim membangun tim, kemudian membuat suatu observasi atau kajian-kajian, penelitian langsung kepada teman-teman yang berada di tempat yang terpencil, terjauh, terluar, dan kemudian membuatkan videonya yang kemudian nanti dipresentasikan di depan stakeholder. Jadi memang kita dibutuhkan sesuatu yang bisa dibuktikan, bisa dipercaya, bisa diyakinkan, untuk meyakinkan pihak-pihak stakeholder, karena selama ini sebetulnya hanya persoalan komunikasi yang tidak terbangun, itu yang mungkin yang disampaikan. Dengan demikian, kalau ada visualisasi yang bisa disampaikan pada saat mengajukan anggaran, insya Allah akan ada penerimaan dari pihak stakeholder. Mungkin itu tambahan. Ya, silakan dari teman lain. Ini sudah pengajuan anggarannya yang bisa dilakukan pendekatan. Ini sudah manajemen penganggaran, jadi kaitan manajemen penyusunan RA sudah masuk itu materi itu. Jadi sudah agenda 1, agenda 2, agenda 3 sudah kena semua sebetulnya ini. Oke, dari Pak Inun ada mungkin? Saya lihat seperti mau bertanya Pak Inun. Pak Inul, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, mohon izin, beberapa penjelasan tadi memang membuat saya sangat tertarik dengan Kabupaten Wajo ini. Seharusnya kalau bisa saya langsung melihat biar lebih masuk lagi dalam kepala saya. Banyak sekali poin yang bisa saya petik untuk saya terapkan di sini. Cuma yang jadi pertanyaan saya mungkin sedikit saja terkait dengan standar operasional prosedur pelayanan. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam aplikasi yang by system itu pasti juga ada standar operasional prosedurnya agar misalnya mudah dipahami oleh misalnya admin yang ada di SKPD masing-masing ataupun pegawai-pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Wajo. Jadi yang saya tanya pertama, apakah ada SOP terkait dengan pelayanan publik yang aplikasi ini? Kemudian yang kedua, apakah dengan adanya SOP ini terdapat keunggulan yang memang mempermudah daripada SOP yang tanpa by system? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala misalnya apa-apa saja, misalnya seperti begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak.
Pak Ainul bertanya bagaimana SOP yang dibangun oleh pihak BKPSDM Wajo sehingga SOP itu mudah dipahami baik oleh admin maupun pengguna layanan si cakep ini. Kemudian apa keunggulan SOP yang diterapkan baik dalam sistem maupun tanpa sistem, dan apa kendala-kendala dalam membangun SOP dan penerapannya. Silakan Ibu Kabit. Baik Pak, ya betul, untuk pelaksanaan semua pelayanan kita membutuhkan SOP, termasuk untuk pengoperasian dari aplikasi-aplikasi kepegawaian yang ada di BKPSDM Wajo. Selain menyusun OS, kami juga membuat video tutorial tata cara penggunaan aplikasi yang kami kemudian sebarkan ke teman-teman ASN, dan kami juga untuk mensosialisasikan tata caranya. Selain ada SOP penggunaan video, kami juga turun ke OPD untuk mensosialisasikan bahkan sampai ke kecamatan untuk memastikan semua bisa mengoperasikan aplikasi, karena masih banyak pegawai kami yang istilahnya tidak kenal dengan komputer. Dan meskipun kami telah menerapkan SOP seperti itu, dari mana kami berharap dengan adanya aplikasi ini akan berkurang pegawai yang akan datang ke kantor kami karena semuanya sudah dilaksanakan online. Tetap masih ada saja pegawai yang penasaran dan tetap berkunjung ke kantor kami. Jadi itu satu kendala, karena mereka intinya mau bertemu langsung dengan kami, mau menanyakan langsung, padahal itu semua sudah dapat dimonitor melalui aplikasi. Tapi mereka bilang, ya tidak, pokoknya saya mau datang, saya mau tahu, saya mau tanya. Bilang, Bu, Pak, semuanya sudah ada di aplikasi, bisa dimonitor langsung. Tapi mereka tetap datang, dan itu tidak bisa kami larang. Tidak mungkin ketika mereka datang dari jauh langsung disuruh pulang lagi, ya tetap kami beri pelayanan dengan baik. Dan di ruang pelayanan kami punya ruangan khusus untuk pelayanan. Dan yang menjadi kendala adalah banyaknya pegawai yang juga belum bisa menggunakan komputer, masih banyak yang gaptek. Dan alhamdulillah dengan Mobile Si Cakep ini juga meningkatkan omset penjual laptop, karena banyak yang beli laptop baru. Saya kira seperti itu ya Pak yang kami hadapi. Semoga jawaban saya bisa. Oh ya, maaf, ada tambahan dari Bapak Kepala Badan. Alhamdulillah beliau sempat hadir. Ya, terima kasih. Tadi ini tentang beberapa hal. Memang kemarin sebetulnya sempat Pak Bupati bertanya kepada saya bahwa Herman, saya lihat di BKPSDM ini masih sering saya lihat masih banyak pegawai yang datang. Saya bilang sama beliau bahwa ada memang mungkin tradisi yang tidak bisa belum secepatnya bisa tertinggalkan, yaitu datang bersilaturahmi. Karena pelayanan kita berikan adalah secara online, tetapi masih tetap dia mempertanyakan berkasnya tidak sudah sampai. Padahal dia sendiri sudah ya mengupload, atau mungkin temannya yang menguploadkan, dan dia dapat memantau di aplikasi, tetapi tetap dia berkunjung. Sehingga memang sebetulnya tradisi kita juga ini ketika dia mau ketemu saya, misalnya di kantor, ada urusan kantor, dia juga singgah di rumah. Saya bilang, saya tidak bisa memberikan pelayanan di rumah karena saya tidak tahu apa persoalannya, dan paling bagus kalau di kantor kita ketemu supaya saya bisa menyelesaikan persoalannya. Atau mungkin ada hal yang tersalur di aplikasi kita, apa-apa menjadi persoalan itu ya, apa mesti sering ingin ketemu langsung. Itulah mungkin kendala sedikit, tetapi khusus untuk persoalan adanya beberapa pegawai negeri sipil yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi,
Tetapi kita berikan kesempatan untuk diuploadkan sama karena tentu kan masih ada tenaga-tenaga honorer atau teman-teman yang lain tahu, dan diberikan juga kesempatan untuk berkomunikasi dengan salah satu staf yang memang bertugas untuk membantu menguploadkan di aplikasi. Jadi inilah yang kemarin kita, memang juga ini termasuk kemarin juga KSN pertanyakan dengan model aplikasi ini Herman bagi KPSDM, apakah memang pertama yang pertanyakan adalah jaringan, apa memang di Kabupaten Wajo ini sudah semua sampai jaringan? Saya bilang untuk tempat-tempat kita di kecamatan dan kelurahan yang memanfaatkan aplikasi ini memang sudah semua terjangkau dengan jaringan internet. Cuma memang banyak yang belum memaksimalkan untuk itu karena itu tadi pengetahuan mereka tentang aplikasi teknologi informasi ini yang belum memadai. Tapi saya lihat secara beransur-ansur juga dia berusaha untuk belajar, karena yang mendorong juga banyak yang mengatur tentang model aplikasi itu di kinerja kita, Pak. Karena untuk mendapatkan TPP, di samping penilaian pekerjaan pegawai negeri sipil di akhir tahun, juga nanti melalui juga aplikasi kinerja itu untuk menentukan jumlah TPP yang diterima per bulan. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2019 kemarin, akhir tahun kemarin. Jadi itu juga akhirnya mereka juga terpacu untuk mengetahui bagaimana menginput, karena bisa lewat HP misalnya, bisa juga lewat HP Android atau iOS bisa. Di situ dia mengikuti yang penting telepon pintar. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu pada umumnya pegawai di kinerja itu selesai. Hanya untuk memang di di tempat untuk pengisian data secara mandiri di Sidasri ini memang masih sedikit agak melambat pergerakannya, tetapi alhamdulillah di antara 6.000 lebih pegawai ini termasuk guru ini mungkin sekitar berapa persen saja. Kemarin waktu dites kita waktu akhir evaluasi jabatan kemarin ini, karena tim dari dulu Badan Pertimbangan Memperjakat, sekarang kan tim penilai kinerja, dengan Pak Bupati hadir langsung, data yang paling kita manfaatkan itu adalah data di Sidasri ini. Jadi Pak Bupati bisa lihat riwayatnya orang di situ, termasuk juga dia bisa melihat bahwa ada juga di situ hukuman disiplinnya, juga di situ juga Pak Bupati bisa lihat fotonya. Kalau Pak Bupati bilang yang mana ini orangnya, dia bisa lihat fotonya. Jadi itu memang bahan untuk beliau untuk melihat, dan termasuk juga latar belakang pendidikan lain sebagainya. Ini sangat kita manfaatkan untuk itu. Dari hasil itu memang ada kemarin di antara sekian yang kita buka filenya hanya satu orang itu yang saya ingat saya itu yang datanya sangat minim. Makanya waktu Pak Bupati itu kita tawarkan juga di dalam tim, jangan pilih ini. Karena biar di data Sidasri-nya juga tidak ada. Itulah mungkin yang saya bisa kemukakan. Tetapi tetap kita motivasi para pegawai untuk lewat aplikasi, termasuk di kenaikan pangkatnya. Pak, kalau tidak diupload di kenaikan pangkatnya, jangan harap dia bisa naik pangkat, karena dari situlah kita melihat datanya nanti setelah ada di BKPSDM untuk kita lanjutkan di aplikasi BKN ya, kan SAP KBG BKN. Itulah mungkin Pak sedikit Bapak maaf teman-teman yang mengikuti kunjungan ke BKPSDM ini. Sekali lagi saya kalau masih ada hal-hal yang dipertanyakan, saya persilakan.
Terima kasih Pak Kaban. Ada beberapa penyampaian dari Pak Kaban yang perlu menjadi catatan teman-teman. Izin saya catat dulu. Ya, ternyata yang paling pokok di sini adalah bagaimana kepedulian pimpinan dalam tetap melakukan pemantauan. Di pemantauan jadi sudah masuk ke SPIP-nya juga ini di manajemen mutu. Kemudian persoalan lain adalah tradisi kita untuk selalu membangun silaturahim. Jadi kunjungan pribadi dan dinas itu yang agak susah dihindari. Tapi selain itu bahwa sudah dibangun sistem secara terintegrasi dan kemudian hal-hal yang kunjungan-kunjungan langsung dari pihak-pihak ASN yang mungkin karena terkendala dengan jaringan, terkendala dengan kemampuan ITC-nya akan berkunjung ke BKD secara langsung, tapi sudah dilakukan, diantisipasi dan melalui pendampingan oleh tenaga-tenaga staf di BKD dan juga melakukan upload secara langsung. Kemudian yang disampaikan juga bahwa PNS terpacu dengan adanya tunjangan kinerja yang dikaitkan dengan kinerja-kinerja mereka, sehingga mereka secara tidak langsung akan melakukan apa istilahnya peningkatan kapasitas mereka dalam ilmu teknologi dan informatika, dan tidak ada seorang pun hari ini ASN yang tidak punya gadget. Hanya saja apakah aplikasinya itu bisa dioptimalkan atau tidak, itu yang mungkin jadi kendala dan telah dilakukan oleh daerah melalui pendampingan. Dan terakhir lagi yang disampaikan kembali bahwa ternyata kepedulian pimpinan baik itu bupati ataupun tingkat bawahnya itu sangat dibutuhkan. Terima kasih Pak Kaban. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Jadi sudah terjawab sebetulnya dengan model bagaimana pemantauannya, bagaimana monitoringnya, bagaimana evaluasinya dalam membangun sistem informasi ini. Jadi bukan aplikasinya, tapi membangun sistem informasi, karena aplikasi adalah tools. Kalau tools itu pekerjaannya orang-orang di sekolah tinggi informatika, yang ada di sini kepemimpinannya bagaimana itu bisa terbangun, bagaimana itu bisa dikelola, bagaimana itu bisa dioperasi, dan bagaimana itu bisa berlanjut terus-menerus. Itu yang kita perlu pelajari dari pihak BKPSDM Wajo. Silakan teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit penambahan terkait dengan inovasi Mobile Cakep. Perkenalkan, nama saya Reza Eka Pratama Nasrun, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. Ini menarik studi lapangan dari Kabupaten Luwu. Saya pernah di posisi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu diklat kepemimpinan, tapi dulu bukan pengawas, diklat kepemimpinan tingkat tempat. Izin Pak Ahmad Ilham. Siap Pak Kabir. Selamat Ki. Siap Pak. Jadi terkait dengan Mobile Cakep, ada yang tadi menyinggung mengenai anggaran. Alhamdulillah kami mirip dengan Pertamina. Kami mulai dari nol. Betul-betul 0 rupiah. Jadi Bu Yuyun, Ibu Nurul Darmayanti, panggilan Ibu Yuyun, itu hari kami berdua awalnya mengatakan bahwa anggaran dapat di mana untuk membangun inovasi. Kemudian kami dimotivasi oleh beberapa coach kami bahwa inovasi itu sejogjanya minim anggaran. Oke Pak, kami memulai dengan 0 anggaran yang tadinya tidak dianggarkan di DPA. Mungkin kalau mengenai biaya pribadi, sekadar minum kopi, beli rokok,
Tapi yang motivasi kami adalah bagaimana kami bisa berjuang untuk membangun Kabupaten Wajo pada umumnya, meningkatkan pelayanan pegawai untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami termotivasi bahwa dengan meningkatkan pelayanan kepada pegawai, otomatis pegawai itu melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi tim IT itu kami ambil memang dari guru-guru SMK. Tadinya kami itu mengatakan bahwa ini tidak ada anggaran untuk membangun sebuah aplikasi ini. Tapi kami akan dengan mendapatkan prestasi bisa meyakinkan pihak anggota legislatif maupun pimpinan pada saat itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Bapak Pejabat Pembina Kepegawaian, Bapak Bupati Wajo, bahwa dengan adanya prestasi di tingkat nasional untuk maintenance dan sustainable-nya inovasi ini, kami bisa disetujui pada pihak DPR. Alhamdulillah di tahun 2015 kami mendapatkan peringkat terbaik 2 nasional di Indonesia dengan menggunakan aplikasi mobile Si Cakep. Kemudian di Diklat Tim 2 peringkat terbaik pertama di tingkat nasional juga. Dan pada saat itu Kepala BKD Bapak Jamiluddin. Tahun angkatan 99. Top, iya, termasuk juga top 99 inovasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang Kemenpan adakan itu, kami masuk di top 99. Sampai kami pada saat di Kemenpan dipertanyakan Kabupaten Wajo itu di mana? Saya hampir tidak tahu Kabupaten Wajo itu ada di mana dengan melihat adanya Sidasri, Sipeka, itu mobil Si Cakep bukan nama aplikasi ya, tapi suatu apalagi nih? Nilai dan menjadi kultur kami di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi ini yang saya ingin bagi ke teman-teman bahwa memulai itu tidak mesti ada angka 1. Selalu berawal dari 0. Tapi yang bikin kami semangat adalah bagaimana membangun kabupaten kami sehingga kami terkenal bukan hanya di tingkat masalah Sulawesi Selatan, tapi di tingkat nasional. Ya, hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan masalah anggaran. Kemudian terkait dengan maintenance aplikasi, kami juga menggunakan jangka pendek, jangka menengah, jangan jangka panjang. Inovasi ini sampai ini hari belum tuntas terkait dengan versi-versi pengembangan daripada aplikasi kami. Mulai dari jangka pendeknya itu yang kemarin pada saat proyek perubahan, kemudian lagi berlanjut kepada pada saat persetujuan anggaran untuk jangka menengahnya. Kemudian untuk jangka panjangnya adalah kami menggunakan hingga ini hari. Seluruh pegawai di Kabupaten Wajo telah merasakan aplikasi kami. Jadi mobil Si Cakep itu tidak melahirkan hanya sebatas ini saja yang pada saat ini, tapi akan melahirkan beberapa lagi inovasi. Mulai dari kami nanti akan tetap memperbaharui terkait dengan si poster, terkait dengan si jabat nanti ada. Kemudian lagi terkait dengan Si Cakep ini, pasti ada yang bertanya, berapa orang yang membangun Si Cakep ini? Nah, kami yang membangun Si Cakep ini seluruh BKPSDM Kabupaten Wajo, tanpa terkecuali. Termasuk dengan bantuan-bantuan dari stakeholder eksternal kami. Jadi perlu dipahami teman-teman yang sekarang melaksanakan studi lapangan, stakeholder eksternal itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan inovasi kami. Yang pasti ada juga yang bertanya terkait, kira-kira tidak sulit dipergunakan mobil Si Cakep? Kalau kami di BKPSDM tidak sulit. Yang tadinya kami berpikir bahwa inovasi itu sejogjanya adalah mempermudah pengurusan, tapi beberapa kalangan yang di luar sana yang tidak bisa juga, ada sebagian yang belum bisa menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, masih mengatakan bahwa inovasi itu mempersulit. Tapi ketika kita menggunakan kata mempersulit, itu kita akan tidak mulai dari kapanpun, tetap kita menggunakan pola-pola lama. Dan akhirnya kompetensi pegawai-pegawai kami di Kabupaten Wajo tetap begitu-begitu saja. Tapi alhamdulillah dengan adanya inovasi ini, kompetensi pegawai kami di Kabupaten Wajo terkait pengembangan SDM-nya dalam penggunaan pemanfaatan IT
Alhamdulillah signifikan, sangat signifikan. Yang tadinya tidak bisa, biar menyalakan komputer itu tidak pernah menyentuh sama sekali, akhirnya menyentuh komputer. Tapi kami tidak juga meninggalkan pola-pola yang lama, yang tadinya seperti Bapak Kepala Badan mengatakan bahwa tetap ada yang datang ke sini, karena kami tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia pasti bisa. Caranya kita dengan melakukan coaching klinik. Coaching klinik kita lakukan terkait dengan beberapa kepegawaian yang ada di instansi, yang ada di unit kerja. Jadi setelah coaching klinik kita lakukan terkait dengan kepada kepegawaian unit kerja, kami juga melakukan coaching klinik terkait kepada dengan PNS yang berurusan dengan BKPSDM, utamanya kenaikan pangkat. Alhamdulillah baru-baru periode Oktober ini sekitar 5% dari usulan kami sudah masih ada masalah, tapi yang dari 100% itu kami sudah selesai mendapatkan nota persetujuan. Ini berkat data digital. Jadi kemarin juga pemberlakuan BKN terkait dengan data digital, alhamdulillah kami tidak rumit karena data digital kami sudah ada. Tinggal bagaimana mensinkronisasikan ukuran atau size yang akan dimasukkan ke aplikasi Ewako yang dimiliki oleh BKN. Terima kasih. Sekian tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kabit. Ya, saya teringat dengan istilahnya beliau ini, mulai dari nol. Izin Pak Kabit. Ya, jadi catatannya adalah tidak selalu kita membutuhkan dana untuk melakukan sesuatu, tapi tetap nanti ke depannya akan dibutuhkan dana itu. Yang paling utama adalah dibutuhkan semangat dari teman-teman, stakeholder semuanya adalah semangat ownership, membangun rasa memiliki. Itu yang disampaikan oleh Pak Kabit. Kemudian bagaimana bukan memanfaatkan, mengajak stakeholder eksternal dari daerah. Di sini sudah disampaikan bahwa pihak BKPSDM mengajak teman-teman guru SMK yang menguasai teknologi informatika untuk bersama-sama membangun aplikasi, karena kebutuhan mereka juga yang terjauh terluar itu termasuk guru-guru yang ada di luar kecamatan kota. Dan akhirnya membuahkan hasil bahwa ini sudah dikenal secara nasional dalam top 99 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Ternyata untuk memulai sesuatu itu tidak harus dikenal oleh masyarakat luas, sudah terkenal baru dikatakan jago. Semua inovasi bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, termasuk Luwu Timur saya kira juga sudah banyak inovasi yang ditelurkan. Jadi semangat untuk tetap melakukan perbaikan itu yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya kendala-kendala SN yang bermasalah dengan penggunaan aplikasi itu dilakukan pendampingan melalui coaching klinik. Oke, saya kira izin Pak Kaban, Pak Kabit, Ibu Kabit, setelah ini mungkin teman-teman bisa melakukan konsultasi melalui WA atau telepon atau Zoom secara kelompok di luar penerimaan ini. Izin mudah-mudahan teman-teman di BKPSDM bisa secara langsung memberikan kontak person atau apapun itu yang bisa dalam 2-3 hari ini bisa tetap melakukan silaturahmi dan tanya jawab. Izin Pak Ibu Kabit. Iya Pak, kontaknya saya tulis di itu saja ya, di chat ya. Iya. Sayang Pak, mau Pak. Oke, sudah ada kontak dari Bu Nurul melalui chattingan. Iya, 0811-426-345.
Izin Bu Kabid, mungkin kebutuhan dokumen dari teman-teman, baik itu profil organisasi, juga yang berkaitan dengan rencana kinerja dan capaian kinerja dalam yang berhubungan dengan mungkin secakep dan hal-hal yang lain dibutuhkan. Sekiranya mungkin bisa dikirimkan ke teman-teman melalui Pak Ketua Kelas Pak Denny. Pak Ketua, Siap, Pak. Ketua kelompok, jadi tolong nanti dikoordinir teman-teman kapan bisa melakukan kontak yang tidak mengganggu aktivitas dari Ibu Nurul. Siap, Pak. Makasih. Nanti ditindaklanjuti, Pak. Izin karena sudah memasuki izin Pak Kabid, Bu Kabid, Pak Kaban, mungkin kita sudahi dulu pertemuan virtual ini. Tapi itu tidak berarti silaturahmi kita sampai di sini saja. Semoga dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa berlanjut. Lebih dan kurangnya saya mewakili teman-teman peserta, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.